Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian Wanita Hebat, di mana melalui program Renungan Harian ini, saudara akan terus diperlengkapi, dibentuk dan diproses melalui kebenaran firman Tuhan untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Wanita Hebat ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Wanita Hebat ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Di mana hari ini Engkau beri kami kembali waktu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memproses anak-anak-Mu untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya berkati hati dan pikiran anak-anak-Mu untuk ditaburi oleh firman-Mu. Dan Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan, mengurapi hamba untuk menyampaikan firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siapkan hati kami. Kami akan renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan wanita hebat ini saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang akan memperlengkapi saudara dan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan yang akan mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Saudara, di dalam video ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Bagaimanakah seharusnya seorang wanita hebat? Jalan kehidupan apa dan bagaimana yang harus dia jalani? Maka pada akhirnya dia menjadi wanita yang berharga, wanita yang mendapat pujian, wanita yang dipercayai, bahkan menjadi wanita yang diperebutkan, artinya berharga di dalam kehidupannya. Saudara, di akhir zaman ini begitu banyak wanita-wanita yang membuat diri mereka rendah, yang membuat hidup mereka tidak bernilai oleh karena cara kehidupan yang mereka pilih, cara kehidupan yang mereka jalani. Tetapi setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, dengar saudara, saudara adalah wanita-wanita hebat. Dan saudara harus terus diproses oleh firman Tuhan, supaya saudara menjadi wanita-wanita yang berharga di mata Tuhan. Menjadi wanita-wanita yang mendapat pujian, yang dihargai, bahkan diperebutkan saudara. Nah, kita akan lihat bersama. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini adalah dari Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara dan akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya.
Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruhnya pada jantera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di depan pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah tentang seorang istri yang benar. Seorang istri yang sebagaimana seharusnya, yang disebut sebagai istri yang cakap. Dan dikatakan di sini, istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Istri yang cakap yang dimaksudkan di sini, saudara, adalah wanita yang bertindak dengan benar, wanita yang bersikap benar, wanita yang menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, sehingga dia menjadi wanita yang berharga, wanita yang hebat, yang berharga, dan wanita yang diperebutkan, yang dirindukan, yang dicari. Nah, dan saat ini saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar wanita yang bagaimanakah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan sebagai wanita yang cakap, wanita yang berharga. Bahkan dikatakan juga hati suaminya percaya kepada dia. Bukan hanya wanita cakap berharga, dia juga wanita yang dipercayai. Suaminya pun percaya kepada dia. Bahkan dia akan mendapat pujian. Dia menjadi seorang wanita yang dipuji-puji karena dia seorang wanita yang cakap, istri yang cakap, yang menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan dengan benar. Nah, kita akan lihat saudara, kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini apa saja prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang perlu kita terapkan, yang perlu saudara terapkan untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat. Dikatakan saudara bahwa
di ayat yang ke-12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Artinya saudara, dia seorang istri yang bertanggung jawab kepada suami. Dia adalah istri yang menghormati suaminya. Dia istri yang berbuat baik kepada suaminya. Itulah wanita yang cakap, itulah wanita hebat yang dimaksudkan di sini, saudara, di mana dia bertanggung jawab dengan benar kepada keluarganya. Suaminya dihargainya, suaminya dihormatinya, dan dia berbuat baik kepada suaminya. Istri yang hebat, wanita hebat, istri yang cakap adalah wanita atau istri yang berperan sebagaimana seharusnya, menjadi istri yang menghormati suami, menjadi istri yang menghargai suami. Saudara, saat ini bagi saudara yang sudah berkeluarga, seberapa dalam saudara menghargai suami saudara? Jangan-jangan bagi saudara, suami saudara sama sekali tidak bernilai. Hargailah suami saudara, karena ketika saudara menghargai suamimu, maka engkau disebut sebagai wanita yang cakap, istri yang cakap, yang luar biasa. Allah bekerja di dalam kehidupannya. Jadi yang pertama, jadilah istri yang bertanggung jawab, yang menghargai suami, yang mengasihi suami. Itulah wanita yang hebat, itulah istri yang cakap. Dan dikatakan juga saudara di ayat 13 mulai, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Seorang wanita hebat adalah wanita yang sedang bekerja dengan tangannya, senang bekerja keras. Wanita hebat adalah wanita pekerja keras. Istri yang cakap adalah istri yang bekerja keras. Saudara, itu sebabnya dikatakan tadi, istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Karena dia seorang wanita yang bijak, saudara, wanita yang luar biasa, seorang wanita yang cakap, karena dia seorang wanita yang bekerja keras. Pekerja keras. Kalau saudara mau menjadi wanita-wanita hebat, saudara harus menjadi pekerja keras. Saudara tidak akan bisa menjadi wanita hebat ketika saudara hanya bersantai dan berpangku tangan. Saudara tidak akan bisa menjadi wanita hebat, menjadi istri yang cakap, kalau kerjaan saudara hanya ngerumpi ke sana, ngerumpi ke sini, dan tidak melakukan apa-apa, tidak berbuat apa-apa, tidak mengerjakan apa-apa di dalam kehidupan saudara. Wanita hebat adalah wanita yang siap bekerja keras. Hari ini, apakah saudara seorang wanita yang bekerja keras dalam hidup saudara? Kalau tidak, maka ini waktunya untuk saudara bertobat. Jadilah wanita pekerja keras. Karena dengan menjadi wanita pekerja keras, saudara akan melihat bagaimana Allah menjadikan saudara pribadi yang begitu berharga di mata Tuhan. Dan kemudian dikatakan ayat 15 bahwa ia bangun kalau masih malam, lalu menyiapkan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Saudara, berikutnya kita bisa lihat ciri wanita hebat, ciri istri yang cakap di sini adalah bahwa ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dia seorang yang bertanggung jawab terhadap seisi rumahnya. Dia yang siapkan semuanya, masih malam, masih gelap, dia sudah bangun saudara, dan kemudian dia siapkan bersemuanya
Dia proses semuanya, pekerjaan dia kerjakan semampu dia kerja masih begitu pagi. Tetapi sebagai istri yang cakap, sebagai wanita hebat, dia telah menunjukkan tanggung jawabnya. Dia siapkan semuanya, apa yang dibutuhkan buat suami dan anak-anaknya. Dan bukan hanya itu saudara, dikatakan juga bahwa ayat 15 bagian terakhir itu, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Artinya apa saudara? Dia bisa mengatur semua, dia bisa memimpin semua staf-stafnya. Dia memimpin dan mengatur semua timnya untuk melakukan tugas mereka. Jadi seorang wanita hebat itu juga bisa mengatur, juga bisa memanajemen dengan baik apa yang dipercayakan kepada dia. Kalau ada orang-orang yang merupakan timnya dalam mengerjakan apa saja, maka dia harus menjadi wanita yang bijaksana, yang mampu memimpin timnya dengan baik. Saudara, ada begitu banyak wanita-wanita yang jadi bos, dan kemudian dia hanya tinggal perintah, dan kadang-kadang tuntutannya begitu banyak. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan di sini. Seperti yang ditegaskan sebagai wanita hebat di sini, saudara, adalah wanita yang bisa mengatur semuanya dengan baik. Bahkan timnya juga dia atur kerjaan mereka semuanya begitu baik. Maka dengan demikian saudara, semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi wanita hebat adalah wanita yang juga mampu mengatur orang lain, mampu mengatur timnya. Puji Tuhan saudara, inilah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tentang seorang wanita hebat, tentang seorang yang merupakan wanita atau istri yang cakap. Kita sudah lihat bersama bahwa istri yang cakap itu adalah istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya, istri yang rajin bekerja. Dia menghargai, menghormati suaminya. Dia mampu mengatur dan memanage semuanya. Itulah wanita yang hebat dan istri yang cakap menurut firman Tuhan. Dan orang yang demikian akan menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka, ajar mereka menjadi pelaku firman Tuhan, dan nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka akan melihat bagaimana rancangan-Mu digenapi dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah saudara renungkan telah memberkati setiap saudara. Firman Tuhan ini akan memproses kehidupan saudara untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa-doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara. Sebelum kita berdoa bersama, mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat waktu ini kami kembali bisa bersama merenungkan firman Tuhan, dan saat ini kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Engkau hadir bersama kami, Engkau mendengar doa-doa kami, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Berkati mereka sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Jadikan mereka istri yang menopang suami mereka,
yang akan membawa suami mereka kepada keberhasilan, kesuksesan. Jadikan mereka menjadi istri yang berperan menolong suami mereka ya Tuhan. Sehingga suami mereka akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena ada istri yang menopang mereka, karena ada wanita-wanita hebat ini yang memberi mereka motivasi, yang memberi mereka semangat, yang menopang mereka, menolong mereka untuk mencapai keberhasilan. Berkati suami-suami anak-anakmu ini Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan suami mereka, sehingga suami mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah dan berkati anak-anakmu ini, dan dalam mereka berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Berkati juga mereka ya Tuhan, dalam membesarkan, dalam membimbing anak-anaknya ya Bapa, sehingga anak-anak di tengah rumah tangga mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang mengasihi orang tua. Itu sebabnya berkati setiap wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu yang diberkati oleh Tuhan bagi anak-anak mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, sehingga kelak anak-anak ini juga akan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini, yang saat ini mereka sedang ada sebagai pekerja. Mereka sedang bekerja, apakah mereka sebagai pegawai, sebagai PNS, atau apapun pekerjaan, apapun hari ini yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Apapun prosesi mereka ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak ini untuk mereka menjadi wanita-wanita hebat yang berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua anak-anakmu ini dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Mereka sebagai wanita karir yang membantu keluarga, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anakmu yang memiliki pergumulan pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan tolong anak-anakmu dalam pergumulan mereka. Tuhan beri jalan keluar bagi mereka dalam segala pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anakmu ini dalam nama Yesus. Angkat segala pergumulan dan beban berat kehidupan mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang takut Tuhan. Berkati Tuhan, jamah keluarga-keluarga anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya yang tolong ya Tuhan. Berkati anak-anakmu di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keadaan ekonomi anak-anakmu. Tuhan kiranya yang campur tangan memberkati ekonomi anak-anakmu. Mungkin saat ini mereka sedang ada dalam kesulitan. Tuhan kiranya yang campur tangan mencukupkan anak-anakmu dan berkati perekonomian mereka Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Usaha yang dikerjakan oleh suami, usaha yang dikerjakan oleh istri, atau apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong ajar mereka bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian mereka. Berkati perekonomian anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit, berkati wanita-wanita hebat ini
Jika mereka sedang sakit saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah Tuhan, jamah mereka, sembuhkan penyakit mereka dalam nama Yesus. Bangkitkan mereka ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Yesus. Mereka dibutuhkan di tengah-tengah keluarga mereka, itu sebabnya sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakitnya Tuhan. Engkau kiranya yang campur tangan, Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar, mujizat Allah terjadi untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi wanita-wanita hebat ini ya Tuhan, yang sedang bergumul untuk masa depan mereka. Mungkin mereka wanita-wanita hebat yang masih muda, yang sedang meniti karir untuk masa depan mereka. Tuhan campur tangan, berkati masa depan wanita-wanita hebat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu ini satu persatu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini Tuhan ada pergumulan, masalah, persoalan, penyakit atau apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau tahu segala pergumulan mereka, dan Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi wanita-wanita hebat yang tinggal sendiri, mereka seorang janda. Tuhan tolong ya Tuhan, Engkau ada bagi setiap anak-anak-Mu, bagi wanita-wanita hebat yang saat ini sedang ada dalam keberadaan janda ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada bagi mereka, Engkau menolong mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau menghiburkan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang berperan sebagai single parent ya Tuhan, dalam nama Yesus, tolong wanita-wanita hebat ini yang sedang berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati mereka, tolong mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi para lansia. Dalam nama Yesus, berkati wanita-wanita hebat yang sudah lansia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, dan Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang memasuki masa pensiun. Tuhan tolong mereka, Engkau hadir bersama mereka, memberkati mereka. Campur tangan-Mu dalam kehidupan wanita-wanita hebat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba, ini seruan hamba, menopang wanita-wanita hebat ini dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang telah mendengar doa anak-anak-Mu, seruan kami bersama, kesepakatan kami. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab doa-doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Kalau hari ini mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka, berkati segala aktivitas mereka ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian mereka ketika Engkau menolong mereka, menyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Itu sebabnya berkati mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan saya percaya setelah saudara didoakan, hari ini kelegaan memenuhi hati dan pikiran saudara. Dan saya percaya, kita percaya saudara, Tuhan mendengar doa-doa kita dan Dia menjawab doa-doa kita. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara belum berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini, dan setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan yang baru saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati,
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati kehidupan saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.